warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Celotehan Sejarah. Aku bernama Anggo pribadi dan di sini aku ditemani sama partner aku yaitu Muhammad Ihsan Ahmad. Di sini kita akan membahas tentang The Great Father of Scholar atau kakek moyang Nusantara, yaitu Syekh Abdul Rauf Asyikili. Dan di sini akan dijelaskan oleh dua narasumber yang kita bawa dari Aceh. Perkenalkan diri silakan. Halo semua, saya Kiasa. Saya peneliti sejarah Islam dan dengan saya Dewi. Siap nih kita kupas tuntas tentang Syekh Abdul Rauf ini. Oke Nika, banyak orang yang tahu tentang Syiah Kuala, terutama di kampus Aceh. Tapi banyak orang juga yang tidak tahu tentang latar belakang beliau. Beliau ini asli Aceh apa asli orang Arab? Soalnya ada yang bilang beliau ini asli orang Arab. Nah ini poin menarik. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa keluarga beliau ini berasal dari Persia atau Arab yang menetap pada abad ke-13 di Singkili. Namun catatan sejarahnya itu minim banget, sampai nama beliau juga tidak ada marga Arabnya. Nah banyak para ahli juga yang mengatakan bahwa memang beliau ini memang putra asli dari Singkili atau Aceh tersebut. Wah, berarti beliau itu bisa dianggap sebagai produk lokal yang produksi dunia ya? Bisa dibilang begitu, entah Minang pesisir atau Batak Singkili. Yang jelas beliau ini sejak muda sudah kehausan ilmu dan juga belajar dari ayahnya sendiri, lalu berkeliling ke Pansur dan Banda Aceh. Nah sampai akhirnya beliau juga berangkat haji dan cukup lama menimba ilmu di Timur Tengah. Oh gitu. Terus Nika, kenapa sih beliau ini sampai disebut porosnya ulama? Apa yang beliau lakukan sampai disebut poros ulama tersebut? Jadi begini, ketika beliau kembali pada tahun 1662, beliau membawa tanda syariah Ramadana. Posisi Aceh itu dulu pusat orang yang ingin naik haji. Banyak calon jemaah mulai dari Jawa, Kalimantan, juga Sulawesi yang mampir ke sana dan belajar dengan beliau. Wah, berarti murid-murid beliau itu dari mana ya? Iya, banyak banget. Contohnya itu Syekh Burhanuddin Ulatan dari Pariaman dan Syekh Abdul Muhyi dari Tasikmalaya. Gimana kejadiannya ya? Tapi selain mengajar langsung, beliau juga ninggalin banyak warisan-warisan ya? Iya, ini yang paling luar biasa. Syekh Abdul Rauf ini orang pertama yang menulis tafsiran Al-Quran lengkap dengan bahasa Melayu yang berjudul Terjemahan Al-Mustafid. Bayangkan buku ini diterbitkan di Istanbul, Turki pada tahun 1884. Itu kan jadi karya beliau itu dihargai secara internasional. Wah, luar biasa banget. Berarti beliau juga aktif dalam menulis buat bantu pemerintah ya Kak? Benar banget Kak Isana. Beliau juga sangat dihormati oleh Sultanah di Aceh. Beliau juga menulis buku hukum Islam atau fikih yang berjudul Mir'at al-Qulub yang atas permintaan Sultanah Safiatuddin. Kebetulan beliau juga tipe ulama yang bisa berperan dalam segi bidang apapun seperti pendidikan dan sampai pemerintahan juga. Oke. Udah banget dulu ya? Iya. Aduh, gimana ya? Kita kayaknya ngobrol udah terlalu lama nih guys. Terus ya Syekh Abdul Rauf Asyikili ini ngasih pesan kalau ilmu itu nggak cuma ada buat diri sendiri, tapi harus dibagiin dan ditulis di abadi. Beliau juga katanya wafat tahun 1893 ya? Iya benar banget. Kak, 1693. Oh, salah. Berarti buku beliau juga sampai detik ini masih dipelajari ya Kak? Benar nggak sih lu? Kayaknya buat orang yang beliau jadi masih tidak sekarang. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang ya, kadang ada anak-anak atau murid remaja-remaja yang nggak dulu gitu sama karya-karya yang mungkin bisa dibilang bermanfaat untuk mereka semua. Cuman ya gimana? Kayak sih kali namanya ya. Sebelumnya makasih ya Kak udah datang ke podcast ini.
Terima kasih juga sudah share ilmu yang kakak-kakak saring dari buku atau manapun itulah, serah kakak. Udah. Buat teman-teman Kota Sejarah, sampai sini dulu ya episodenya. Jangan lupa belajar sejarah itu bikin kita makin bijak. Saya pribadi dan saya dan teman saya Isa izin pamit. Sampai jumpa dan quotes dari saya. Buat anak-anak nakal zaman sekarang, ingat ya, anak-anak itu nggak mungkin otaknya juga dangkal. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.